Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu guru dan dosen, serta teman-teman mahasiswa dan pelajar yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara yang terhormat, di era digital seperti sekarang ini, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan informasi. Setiap detik, jutaan konten dibagikan di media sosial. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah semua informasi itu benar? Apakah kita mampu memilah mana yang fakta dan mana yang hoax? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada satu hal yang sangat penting. Literasi digital. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin berbagi pemikiran tentang mengapa literasi digital menjadi kunci sukses kita sebagai generasi muda di era digital. Dan bagaimana hal ini menentukan masa depan Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2045. Hadirin yang berbahagia, dunia kerja saat ini telah berubah drastis. Pekerjaan tradisional mulai tergantikan oleh teknologi, sementara pekerjaan baru bermunculan yang membutuhkan kemampuan digital. Menurut artikel dari Kompasiana, soft skill abad ke-21 yang paling dibutuhkan mencakup komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan terutama literasi digital. Apa sebenarnya literasi digital itu? Literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan smartphone atau media sosial. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Ini mencakup kemampuan untuk mencari dan memverifikasi informasi yang akurat, memahami keamanan dan privasi digital, berkomunikasi secara efektif di platform digital, dan berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima. Industri modern sangat membutuhkan kompetensi ini. Perusahaan tidak lagi hanya mencari karyawan yang pandai secara akademis, tetapi juga mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi dan menggunakan informasi digital secara bijak. Seorang HR manager dari perusahaan multinasional pernah mengatakan bahwa mereka bisa mengajarkan technical skill dalam beberapa bulan. Tetapi literasi digital dan kemampuan berpikir kritis harus sudah tertanam sejak kuliah atau bahkan sejak SMA. Ini bukan lagi tentang pilihan tetapi tentang survive atau tidak survive di era digital ini. Ancaman hoax terhadap Indonesia emas di 2045. Saudara-saudara yang saya hormati, di balik kemudahan akses informasi, ada ancaman serius yang mengintai. Hoax dan misinformasi berdasarkan laporan Liputan 6, hoax dinilai sebagai penghambat serius bagi perkembangan generasi Indonesia menuju Indonesia emas 2045. Mari kita renungkan, berapa kali kita menerima pesan berantai yang ternyata tidak benar? Berapa kali kita melihat berita bombastis di media sosial yang ternyata hoax? Penyebaran informasi yang tidak benar ini bukan hal sepele. Hoax dapat mengganggu pola pikir generasi muda, menghambat produktivitas kita, merusak kualitas sumber daya manusia Indonesia, menciptakan perpecahan di masyarakat, dan menghambat kemajuan bangsa. Bayangkan jika generasi muda kita yang seharusnya menjadi motor penggerak Indonesia emas 2045 malah terjebak dalam pusaran hoax dan informasi palsu. Bagaimana kita bersaing? Bagaimana kita bisa bersaing di kancah global jika pola pikir kita dibangun di atas fondasi informasi yang salah? Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, sejak tahun 2018 hingga sekarang, sudah ribuan konten hoax yang diblokir. Tetapi yang terblokir hanya sebagian kecil. Masih banyak hoax yang beredar dan dikonsumsi masyarakat setiap harinya.
Berdasarkan survei literasi digital, Indonesia masih berada di peringkat yang rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand. Ini adalah alarm yang harus kita dengar. Inilah mengapa literasi digital adalah kebutuhan mendesak. Kita harus mampu memilah informasi, berpikir kritis, dan tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Literasi digital membuka peluang kerja di era digital. Hadirin yang berbahagia, sekarang mari kita lihat sisi positifnya. Peluang besar yang terbuka bagi mereka yang memiliki literasi digital yang baik. Menurut Liputan 6, literasi digital menjadi langkah strategis untuk menciptakan peluang kerja di era digital. Dengan ini, digital yang baik, literasi digital yang baik, kita mengakses sumber belajar terbaik di dunia tanpa harus keluar negeri atau mengeluarkan biaya mahal. Kita bisa belajar dari profesor terbaik melalui platform seperti Coursera, edX, atau Khan Academy. Kita bisa mengikuti perkembangan terkini di berbagai industri melalui podcast, webinar, atau artikel online. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk berkarya, menjadi konten kreator, digital marketer, influencer, atau klien global, membangun bisnis e-commerce, atau menjadi data analis. Semua peluang ini membutuhkan literasi digital yang kuat. Dengan literasi digital, kita bisa bekerja remote untuk perusahaan internasional, membangun network profesional yang luas, menunjukkan expertise melalui konten yang kita buat, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Di tengah persaingan global yang sangat ketat, mereka memiliki literasi digital yang baik akan selangkah lebih maju. Era digital ini juga sangat cocok untuk entrepreneurship. Banyak startup sukses dimulai dari kamar kos dengan modal kecil. Yang dibutuhkan adalah ide bagus, execution yang baik, dan literasi digital yang kuat. Dengan literasi digital, kita bisa memvalidasi ide bisnis, membangun produk, melakukan digital marketing efektif, dan scale up bisnis dengan manfaat teknologi. Teman-teman, peluang ini nyata dan terbuka lebar. Hanya mereka yang mempersiapkan diri dengan literasi digital yang baik yang akan bisa meraihnya. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup izinkan saya merangkum beberapa poin penting. Pertama, literasi digital adalah soft skill abad ke-21 yang sangat krusial untuk kesuksesan kita di dunia kerja modern. Ini bukan kemewahan, tetapi dasar. Kedua, kita menghadapi ancaman nyata dari hoax dan misinformasi yang dapat menghambat perkembangan kita menuju Indonesia Emas 2045. Kita harus waspada dan kritis. Ketiga, literasi digital membuka peluang kerja yang luas dan meningkatkan daya saing kita di era digital. Masa depan cerah menanti mereka yang siap. Maka dari itu, saya mengajak kita semua, mulailah dari diri sendiri, tingkatkan kemampuan literasi digital dengan belajar memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Biasakan cek fakta ke situs fact checking seperti cekfakta.com atau Turn Back Hoax. Berpikirlah kritis, jangan mudah percaya pada berita tanpa sumber yang jelas. Tanyakan siapa yang membuat konten ini, apa motivasinya, apakah ada sumber lain yang menginformasi. Terus belajar. Dunia digital berubah sangat cepat. Manfaatkan platform digital untuk mengembangkan skill. Ikuti kursus online, baca artikel berkualitas, dan terus berperluas pengetahuan. Jadilah agen perubahan edukasi teman dan keluarga tentang pentingnya literasi digital. Ajari orang tua cara menggunakan teknologi dengan aman. Bagikan konten edukatif yang bermanfaat. Saudara-saudara, Indonesia Emas 2045 bukan sekedar mimpi, itu adalah target yang bisa kita capai bersama. Namun, untuk mencapainya, kita membutuhkan generasi muda yang cerdas, kritis, dan memiliki literasi digital yang kuat. Mari kita jadikan
diri kita sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ingatlah, di tangan kita lah masa depan bangsa ini berada. Marilah kita gunakan teknologi digital dengan bijak, tingkatkan literasi digital kita, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Seperti quotes inspiratif, "The future belongs to those who prepare for it today." Atau masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hanya hari ini, dan persiapan terbaik yang kita lakukan adalah dengan meningkatkan literasi digital kita. Jangan tunda lagi, mulailah hari ini, ambil langkah pertama sekecil apapun, karena perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Sekian pidato saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi generasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital untuk Indonesia maju. Terima kasih.